paling gampang itu pengawetan ini, daging. Jadi kalau kita di sini, sosis itu baru ya, dulu hari kecil tuh nggak ada itu sosis ya. Ya karena kita itu kan tropis ya, di mana semua itu akan ada setiap saat gitu. Memang buah-buahan itu ada musimnya, tapi kalau musim durian selesai kan nanti ada musim yang lain ya, musim mangga, musim rambutan. Jadi akan selalu ada pepaya itu yang bisa tumbuh setiap tahun. Nah, beda dengan di negara 4 musim, dia punya pupuk sehebat apapun ya, tetap aja kalau winter ya mati semua gitu ya. Nggak ada itu hewan jalan-jalan yang nggak ada gitu. Winter, apalagi jangankan winter, fall season itu ya musim gugur itu yang sudah mulai dingin, sudah pada tidak ada lagi tumbuhan. Betul dia bisa buat rumah kaca, tapi rumah kaca 6 bulan ya kelenger ya, nanti energinya dari mana? Kan itu wasting ini, energi. Oke, dia harus pakai apa, green energy ya, biofuel. Lu tanamannya mana? Kan tapi itu kan zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu itu Anda bisa bayangkan ya bagaimana mereka itu harus survive selama paling tidak 6 bulan. Karena semi itu kan baru, makanya ada musim semi itu kan baru ini, baru mulai tumbuh. Lalu ada nah musim panas itu namanya musim itu panas beneran. Jadi Anda bisa bayangkan mana ada ya tumbuhan yang hidup dengan baik di musim panas gitu. Terus habis itu musim semi, musim gugur itu sebabnya di sana itu ada Thanksgiving gitu. Thanksgiving itu adalah ininya sana loh culture sana, karena mereka itu dengan waktu yang singkat, apalagi kita kalau di bagian utara atau bagian selatan itu kan musim dinginnya lebih panjang. Jadi yang nama Thanksgiving itu mereka benar-benar kayak kita kumpul keluarga, terus ini kita itu berterima kasih gitu ya atas apa yang telah diperoleh selama musim semi sampai musim panas sama musim panen. Udah, karena nanti setelah itu kenapa banyak pumpkin gitu ya, itu karena itu awet gitu. Anda kalau lihat pumpkin itu ya di mana tuh, labu di Belik kalau kita mau ke arah Pemalang ya, jadi dari Purbalingga, Bobotsari, Pemalang itu kan banyak, itu keras gitu. Anda simpan berbulan-bulan itu tidak akan rusak. Itu sebabnya kalau di Thanksgiving itu banyak labu seperti itu gitu ya. Supaya supaya itu nanti mereka jadi staple food, jadi panganan pokok salah satu selama musim dingin gitu. Dulu, tapi kalau sekarang sih udah dengan kemajuan zaman nih, nah kembali ke daging. Jadi kalau Anda ke Eropa gitu ya, atau ke Amerika yang memang negara 4 musim dengan jumlah yang besar. Kalau Jepangnya Asia itu dia lebih banyak perikanan. Itu sebabnya kalau awetan ikan itu banyak dari negara Asia, tapi kalau awetan daging itu banyak di negara Amerika sama Eropa. Culture makannya itu beda dulu gitu ya. Nah, kalau dulu tuh kan di orang Asia itu dia lebih kecil-kecil, jadi nggak bisa itu nangkep bison, nangkep itu nggak bisa, dia lebih fishing. Kalau di sana itu mereka berburu, hunting. Sampai sekarang pun hunting itu masih tetap di ini. Nah, jadi daging itu ketika diproses ya, diawetkan itu bisa bermacam-macam. Jadi kalau di sini kita kenal hanya sosis dan sekarang ada pizza kita kenal pepperoni. Nah, kalau di sana itu luar biasa gitu ya, bongkahan-bongkahan itu bisa mereka proses sedemikian rupa sehingga menjadi awetan. Itu lebih ke sana. Dan pickles itu asinan. Jadi kalau Anda ke supermarket ya di negara Amerika atau Eropa gitu, itu banyak sekali apa aja tuh dibuat asin gitu ya, sampai tuh cucumber, timun gitu. Itu kalau tomat ya yang perishable kayak gitu, dia tidak dibuat pickles tapi dia dibuat pasta. Pasta-pasta. Jadi tomat itu diawetkan dalam bentuk pasta. Makanya kita di sana banyak selai, stroberi. Jadi bahan-bahan yang mudah lumat, yang bahan-bahan lumat itu dibuat pasta, sedangkan yang lebih keras ya, tanaman yang keras itu dia buat pickles. Bukan asinan ya. Uh, Dia itu istilahnya apa ya, kalau nggak cocok soalnya kalau disebut asinan kalau menurut Bu Ari gitu ya. Kalau kita asinan kan gambarannya ada cabenya, enggak di sana, itu awetan. Jadi memang
Teknologi fermentasi itu sudah ada sejak zaman dahulu gitu dan sangat berkembang untuk negara-negara khususnya negara 4 musim. Nah, untuk ketika sudah mulai industri ya masuk, maka teknologi fermentasi itu khususnya untuk pembuatan untuk produksi metabolit primer, sebentar. Metabolit primer, metabolit sekunder dan enzim untuk skala industri untuk prosesnya. Nah, ini metabolit sekunder ya terutama penisilin itu semakin maju atau cepat berkembang ketika ada Perang Dunia Kedua. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan ada tuh yang namanya obat tradisional ya, jadi makan runtah kalau menurut saya makan runtah. Terus ada tradisional TCM, Traditional Chinese Medicine. Namun obat-obat tersebut kan tidak ini ya, makan langsung sembuh kan enggak ya gitu. Itu sebenarnya lebih pada obat-obat untuk preventif, untuk stamina gitu ya, untuk pencegahan gitu. Tapi kalau udah sakit kan nggak bisa gitu. Misalnya dia pada saat Perang Dunia Kedua banyak orang yang luka, nah itu kan harus pakai antibiotik cepat gitu. Kalau enggak nanti ada infeksi sekunder dan seterusnya berbahaya. Nah itu sebabnya yang mendorong ya metabolit sekunder itu kemudian diproduksi melalui teknologi fermentasi gitu. Jadi lebih ke sana sampai yang vaksin ya. Kenapa kemarin vaksin itu cepat? Kita kan kemarin kejar-kejaran nih ya, kejar-kejaran karena dia berubah. Berarti kan harus berubah lagi, berubah. Nah itu salah. Dan kemudian mass production. Kalau mass production itu kita nggak bisa lagi bergantung pada tumbuhan, apalagi hewan. Hewan kan lama ya. Kita misalnya bunuh cempe aja 3 bulan kan diomelin gitu ya, kasihan. Saya nggak pernah mau makan itu ya, aduh kasihan. Oh ya udah nggak usah 3 bulan, 5 bulan gitu ya. Tapi kalau udah di atas 5 bulan kan udah nggak enak gitu. Jadi tapi nunggu segitu lama, makanya pendekatannya itu lebih pada teknologi fermentasi dan kemudian teknologi fermentasi itu semakin berkembang dengan adanya rekayasa genetika sehingga hal-hal ya produk-produk yang tidak bisa diproduksi oleh mikroba karena kita kan bergantung pada mikroba. Karena mikroba itu cepat tumbuhnya gitu. Boleh nggak Bu pakai sel hewan? Boleh seperti beberapa produk ya, tapi itu tidak dipublikasikan. Dia masih menggunakan sel hewan karena dia kompleks. Jadi yang namanya reaksi itu kompleks. Semakin sel lainnya itu semakin kompleks biasanya produknya. Jadi kalau menghasilkan growth hormone kan nggak sembarangan bisa bikin growth hormone, itu kan adalah reaksi yang kompleks. Nah itu tidak bisa gitu pakai mikroba. Nah kembali kalau hanya menghasilkan satu molekul misalnya penisilin, streptomycin ya, gliberin, alkaloid itu bisa dengan cloning. Nah dengan adanya rekayasa genetika tersebutlah maka teknologi fermentasi itu semakin menuju pada produksi metabolit sekunder. Tentu saja ada enzim ya untuk keperluan industri. Jadi kalau sudah dalam jumlah besar, tentu saja harus ada produksi enzim dalam jumlah besar juga. Nah ini juga bisa ya mengenai sel tumbuhan tingkat tinggi dan hewan. Ini misalnya kalau tumbuhan itu kultur sel atau jaringan, melalui kultur jaringan ya bisa perbanyakan spesies tanaman dan kulturnya itu juga bisa di-cloning untuk pembentukan produk metabolit sekunder seperti alkaloid, parfum dan cita rasa. Karena kembali ketika dia sudah kompleks, maka itu tidak bisa sekedar dititipkan ke bakteri, tidak bisa, nggak jadi gitu. Kalau toh cloning bisa, cloning itu terus nanti permasalahan setelah cloning adalah ekspresi ya. Bakteri itu apalagi dia bakterinya kayak prokariot, tentu saja kemampuan untuk ekspresi senyawa-senyawa yang kompleks itu tidak bisa. Nanti setelah bakteri yang prokariot, nanti masuk eukariot gitu. Namun kalau eukariot nanti ada proses-proses selanjutnya yang kompleks dan bisa itu misalnya pakai kultur jaringan atau kultur sel. Makanya tadi dengan teknik kultur jaringan yang untuk suspensi pembuatan suspensi ya untuk menghasilkan produk metabolit sekunder. Nah, kultur sel hewan tadi ya Bu Ari juga sudah sampaikan itu untuk pembentukan molekul protein seperti interferon, antibodi monoklonal, vaksin dan hormon. Ini tidak bisa dihasilkan oleh tumbuhan karena tumbuhan aslinya pun tidak bisa dihasilkan oleh hewan karena hewan pun juga tidak ada ini gitu.
ya, tidak menghasilkan ini. Sehingga ada pendekatan-pendekatan lainnya, kultur jaringan dan kultur sel hewan. Nah, ini prosesnya ya, Anda bisa lihat di sini teknologi fermentasi ini ada upstream ya, biokatalis rekayasa. Untuk upstream ini ya, kalau kita lihat ini siklusnya ya, ada build, ada design, lalu ada dilakukan ya, lalu ada di tes hasilnya, lalu ada analisis, lalu desain. Jadi ada continuous improvement proses ini semua. Nah, di upstream itu yang bisa diperbaiki misalnya rekayasa biokatalisnya, rekayasa proses metabolismenya, ini rekayasa protein atau persiapan inokulum atau media. Nah, setelah ini ya, baru kemudian masuk reaksi biotransformasinya. Ini bioreaktor adalah alatnya. Ada pertumbuhan sel, misalnya ya, jadi misalnya kita mau mereaksikan apa nih untuk menghasilkan massa, untuk menghasilkan enzim, ya atau untuk proses conversion atau perubahan. Sudah selesai prosesnya, ini ada downstream proses hilirnya. Jadi bisa misalnya mengambil hasilnya, membuat konsentrasi atau isolasi produk ya, menghilangkan kontaminan serta ada proses pemurnian dan yang terakhir itu bisa formulasi sampai pengemasan. Jadi ketika kita hendak melakukan teknologi fermentasi ya, pastikan bahwa 3 hal ini dari upstream persiapannya proses hulu, lalu B-nya itu harusnya reaksinya ya, proses transformasinya, dan yang C itu adalah proses hilirnya sampai perolehan produk. Jangan sampai kita sudah melakukan biotransformasi ya, tapi produknya nggak bisa kita ambil gitu ya. Contoh kemarin kayak gini, selulosa, nata de coco. Nata de coco itu kan sebenarnya ekstraselular polisakarida. Jadi dia polisakarida yang dihasilkan, yang dikeluarkan dari mikroba Acetobacter xylenum. Jadi ada mikroba ya Acetobacter xylenum, lalu dia dimakan ya pada komposisi media spesifik, lalu dia akan menghasilkan ekstraselular itu yang kita sebut biomatrix. Nah kemudian karena sel Acetobacternya itu susah dilihat ya, dan dia dalam campuran, maka ketika biomatrixnya itu sudah terbentuk, kita harus memastikan bahwa bakterinya itu tidak terjerembab ada di dalam biomatrix itu, kan nanti dia bisa ini lagi ya, kalau survive nanti dimakan. Jadi bisa melalui pengeringan. Kalau itu untuk kemudian gigi, jadi dia itu untuk apa ya? Itu juga bisa untuk di kedokteran gigi ya. Namun biomatrix itu harus diradiasi dulu untuk memastikan bahwa tidak ada mikroba kontaminan. Tapi kemudian itu tidak efektif ya. Jadi cost production-nya tinggi, tidak ada lagi gitu. Nah sekarang itu lebih pada bioselulosa jadinya, yang bisa pernah lihat nggak kalau produk-produk kosmetik ya dari nggak kosmetik, skincare gitu ya, dari luar gitu, nanti mereka ngasih kita itu ini plastik tapi dia biodegradable. Cuma plastiknya nggak bisa besar, kecil-kecil, karena mereka itu kosmetik apa produk-produk skincare tersebut mereka sudah pasang kayak itu green teknologi itu. Jadi memastikan bahwa tidak ada limbah dari kegiatan proses produksinya sampai penjualannya. Bahkan kalau misalnya kita mau beli lagi ya dengan produk yang sama, kan kita punya ininya, kontainernya tuh mau cupnya, mau itunya, itu kita bisa kembalikan itu. Jadi kita beli ininya, tidak refill secara ini punya saya di refill enggak, tapi ini dikembalikan nanti di ini. Ada seperti, tapi Bu Ari lupa ya itu produknya. Di sini belum ada di Purwokerto. Baik, nah upstream proses itu adalah persiapan atau initial stage ya. Ada mikrobanya kalau memang kita menggunakan mikroba, lalu ada medianya, lalu hal-hal yang berhubungan dengan fermentasi, optimasi dan serta kondisi. Jadi pH-nya berapa, suhunya berapa, ini tentukan di sini. Ada sumber karbon dari mana, sumber nitrogen dari mana, sumber mineral dari mana. Nah itu kita
kita tuliskan dari awal. Kalau itu mikroba, maka sudah siap sampai persiapan inokulumnya. Jadi ini adalah upstream proses. Nanti upstream proses itu juga terus diperbaiki ya gitu. Oh ternyata pH-nya harus sekian, suhunya harus sekian, waktu inkubasinya sekian. Nah itu terkait dengan persiapan di upstream proses. Kalau penelitian ini tuh harus banyak ini bacanya itu di sini ya. Sehingga nanti bisa dapat dapat analisis yang harus dipersiapkan pada upstream proses itu apa. Nah ini contoh ya kalau rekayasa genetika. Pertama desain. Desain itu define the problem. Masalahnya itu apa? Ketika kita mulai penelitian itu yang pertama itu masalahnya apa? Masalah itu sebenarnya nggak usah dicari ya karena banyak masalah banyak banget. Tapi ketika Anda define the problem, pastikan masalah itu bisa dipecahkan. Ya, jangan sampai ada masalah nih, tapi nggak bisa dipecahkan. Kita mau buat anggaran makan gratis ya, tapi beras mahal itu nggak bisa dipecahkan. Ya, gimana pecahin jadinya mahal? Itu contoh. Jadi jangan khawatir ya, masalah itu banyak gitu. Jadi Anda tinggal membuat ya masalah brainstorming masalahnya apa, lalu tentukan masalah yang Anda bisa pecahkan. Yang bisa dipecahkan itu ya dari segi alat, dari segi bahan, dari segi waktu. Saya bisa nih memecahkan ini, prosesnya panjang nih, ada nih S2 yang biologi. Saya kayak gini, prosesnya panjang. Saya tanya loh, Mbak sih mau lulusnya kapan? Jadi pastikan gitu, define the problem. Kemudian diseleksi, ini contoh ya karena ini untuk produksi obat gitu dengan rekayasa genetika. Jadi ini setelah define the problem, Anda tentukan dulu nih reaksinya ya lewat KEGG. Beneran nggak sih ini bisa dilakukan gitu? Jangan-jangan reaksinya nggak bisa lagi ya. Lalu pilih host, lalu pilih modifikasi. Nah setelah desain, baru kemudian konstruksi. Ya, konstruksi untuk rekayasa genetikanya. Sudah jadi nih konstruksi, baru dites ya. Udah Bu, udah jadi segini, tapi setelah dites gak jadi-jadi, gak bisa diekspresi gitu ya. Loh, biasanya kalau gak bisa diekspresi itu ini, gen yang dibawa itu terlalu kompleks sehingga mikrobanya itu ini tidak bisa mengekspresi. Makanya di sini nih pathway selection ini pastikan gitu. Apalagi kalau kita cuma pakai E. coli ya, jangan aneh-aneh minta sama E. coli gitu. Jangan sulit-sulit jangan sulit-sulit molekul kompleks yang dihasilkan E. coli. Kalau terlalu sulit misalnya glikosida gitu, nggak bisa itu E. coli dihasilkan. Apalagi kalau dia sel asalnya walaupun basanya itu tetap 4 ya, tapi kompleksitasnya kan beda gitu. Itu nggak bisa dihasilkan oleh E. coli. Nah, jadi dites produknya ya, di screening, analisis hasilnya apa. Setelah itu learn ini adalah data-data yang diperoleh itu dibaca, dianalisis. Jadi kalau tes ini menghasilkan data, lalu ada analisis atau pembahasan. Makanya beda. Ada penelitiannya nih buatnya, lalu ada data yang dihasilkan, lalu ada analisa data. Selesai analisa data, pembahasan. Beda ya, analisa data pembahasan tuh beda. Analisa data itu kenapa naik, kenapa turun gitu ya, kenapa standar, kenapa bentuknya seperti ini. Nah, itu adalah analisa data, menjawab data-data itu bagaimana trennya. Nah, setelah ada data analisis data, baru dibahas. Nah, pada saat pembahasan nanti ada kesimpulan. Kesimpulan itu kembali lagi desain jadi saran. Jadi nggak sembarangan nih kesimpulannya apa, sarannya apa, kerjaannya apa, penelitiannya apa, datanya apa, kesimpulan apa, sarannya udah lain lagi. Nah, saran itu sebenarnya adalah desain untuk tahap selanjutnya. Nah, itu ya. Kalau misalnya kita kerja di industri ya, kan ada quality control. Quality control itu akan memastikan bahwa semua proses itu berjalan sesuai prosedur. Sudah. Nah, nanti setelah semua proses berjalan sesuai prosedur kan ada data tuh, lalu dianalisa, lalu diberikan ke tim lain, R&D, Research and Development. Nah, Research Development itu dia akan menganalisis, lalu membuat kesimpulan, lalu menyarankan
untuk perbaikan selanjutnya. Ya, jadi kembali nanti Bu Ari ingatkan ketika kita menulis saran itu lebih pada perbaikan selanjutnya. Jadi kalau kita berpikir industri, bagaimana kemudian sistem ini bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif dan seterusnya. Nah, itu adalah hakikat dari hasil analisis dan kemudian saran. Jadi ini kembali adalah continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus prosesnya. Nah, alat yang akan digunakan ya untuk menghasilkan produk-produk itu adalah istilahnya bioreaktor. Nah, bioreaktor itu sistem tertutup ya untuk reaksi biologis pada suatu proses bioteknologi. Intinya dia memberikan sebentar ya, lingkungan yang terkontrol karena sebenarnya karena kalau bioreaktor itu sebenarnya ini apa mimik atau analog dari kondisi in vivo gitu sehingga lingkungannya harus tetap untuk optimasi pertumbuhan organisme dan aktivitas metabolisme atau reaksinya. Nah, optimasi itu nanti ada minimasi bahan mentah, pemakaian energi dan maksimalisasi pembentukan produk. Nah, ini optimasi proses itu setelah tadi analisis terus ada pembahasan, lalu ada saran optimasi selanjutnya. Nah, instrumentasi bioreaktor itu nanti meliputi pengukuran berbagai parameter, gimana sih ini? Meliputi pengukuran berbagai parameter, pencatatan dan penggunaan informasi tersebut untuk meningkatkan dan optimalisasi proses. Nah, prinsip bioreaktor itu tergantung dari jenis makhluk hidup, sifat media, parameter, dan faktor produksinya. Nanti komponen pentingnya adalah sel, bisa enzim, bisa mikroba yang merupakan biokatalisatornya dan kondisi lingkungan dari bioreaktor tersebut. Kalau di kimia itu reaksi kimia membutuhkan katalis. Nah, kalau di sini biasanya kalau katalis itu untuk mempercepat pakai panas ya. Nah, supaya kalau untuk produksi-produksi ini kan tidak harus kalau panas itu malah bisa merusak ya sehingga katalisatornya itu adalah dari makhluk hidup atau turunan makhluk hidup sehingga disebut biokatalisator. Jadi prinsipnya itu adalah memberikan lingkungan fisik sehingga terjadi proses biotransformasi. Nanti optimasi itu bisa sumber energi, nutrisi, inokulum atau kondisi fisiko-kimiawi optimal. Nah, optimasi di sini adalah perlakuan. Jadi kalau kita, ini nanti ada yang penelitian, jadi ada skala penelitian dan ada juga skala produksi. Nah, Anda tentukan nih, Anda mau yang mana. Kalau penelitian itu ya masuknya skala penelitian. Tapi nanti kalau wirausaha ya untuk pembentukan produk itu masuknya di skala industri. Nah, optimasi bioproses ini merupakan parameter yang bisa diteliti. Misalnya sumber energi. Waktu itu kalau di Fakultas Biologi untuk menghasilkan senyawa bioaktif, sumber energinya itu sumber C dari karbohidrat. Ada yang homopolimer, heteropolimer, dan juga karbohidrat sederhana seperti glukosa, fruktosa itu sederhana ya, laktosa. Tapi kalau homopolimer itu misalnya starch, pati itu homopolimer. Nah, kalau lignin itu berarti heteropolimer seperti itu. Itu baru sumber karbon. Nanti sumber N. Nah, sumber N juga bisa apakah dia yang itu loh. Urea itu dia termasuk sederhana. Lalu kemudian ada kasein, lalu kemudian ada misalnya yeast gitu ya. Kalau kasein itu jelas yeast ekstrak gitu ya. Yeast ekstrak itu sumber nitrogen, tapi dia kompleks. Nanti tergantung yeastnya, tergantung dia brand yang digunakan, sehingga itu dari yang sederhana seperti amonia sumber N atau yang
kompleks seperti kasein atau yang multi kompleks seperti yeast. Nah, itu baru sumber energi. Belum nutrisi. Nutrisi itu bisa juga dengan logam. Kalau misalnya itu kaitannya bioproses ada reaksi enzimatis, nanti dicek dulu gitu ya, logam-logam apa yang bisa berfungsi sebagai aktivator misalnya. Lalu inokulum sel atau makhluk hidup yang unggul, nanti inokulum itu jadi ketika Anda memasukkan biokatalisatornya, ini Anda hendak menghasilkan apa gitu ya, apakah metabolit sekunder atau metabolit primer. Untuk inokulum ini dia diberikan, Anda buat dulu kurva pertumbuhan sampai pada fase eksponensial, nah itulah yang dijadikan inokulumnya. Lalu kondisi fisikokimiawi, nah ini divariasi ya, apakah dia pH-nya berapa, suhunya berapa gitu. Terus kemudian bisa juga mineral-mineral inhibitornya apa, aktivatornya apa, atau pengkelat seperti EDTA. Jadi optimasi bioproses ini adalah tahapan pada penelitian. Gitu. Nah, operasinya itu bisa discontinue, ya, bisa semi continue atau feed batch dan continue. Kemudian dapat statis diam saja atau diaduk, bisa dengan oksigen atau anaerob tanpa oksigen, bisa berair atau submerge jadi ada airnya, atau kelembaban rendah yaitu fermentasi substrat padas. Nah, untuk biokatalisnya bisa mikroba, sel tanaman, sel hewan atau enzim ya. Nah, ini bisa digunakan dalam bentuk bebasnya atau tidak bergerak, imobilisasi. Nah, untuk yang imobilisasi itu nanti akan memudahkan pada downstream proses. Jadi bisa langsung memisahkan antara biokatalisnya dengan produknya. Nah, yang perlu dijaga misalnya suhu, pH, laju alir medium, pastikan dia butuh ini enggak. Kalau N2 itu di purge kalau dia anaerobik, sehingga tidak ada oksigen. Terus penggunaan fosfat dan mineral lain, kemudian fungsi komponen bioreaktor itu, ini hanya beberapa komponen penting ya, misalnya pengaduk. Nah, pengaduk itu untuk mengurangi ukuran gelembung udara, terus supaya oksigennya itu lebih besar dan menurunkan difusi, lalu untuk memelihara lingkungan yang seragam. Jadi rata, diaduk rata atau diaduk dengan homogen, itu pengaduk. Lalu ada baffle ya untuk memperbaiki efisiensi aerasi, lalu ada sistem aerasi, lalu ada kondensor ya untuk mendinginkan, karena biasanya proses fermentasi itu pasti akan menghasilkan panas. Kalau kita hendak menahan suhu, maka dibutuhkan kondensor. Lalu ada filter untuk menyaring udara yang masuk dan keluar tangki. Jadi ini filter untuk menjamin bahwa tidak ada mikroba yang ikut masuk gitu, tidak ada mikroba dan hal-hal lainnya yang masuk ke dalam atau keluar tangki sehingga tetap terkontrol. Kemudian ada sensor ya, bila itu sensor itu untuk menjamin bahwa kondisinya tetap. Apakah suhu, tekanan, nutrisi, anti buih, serta suplai oksigen itu sensornya. Nah, ini contoh ya secara mendasar. Dasarnya ini seperti ini contohnya gitu. Bioreaktornya tadi misalnya ini ya, untuk propellernya untuk mengaduk, ini ada oksigen sensor, ada pH sensor, ada temperatur sensor, ini impeller, ini pengaduknya ya. Sampling point ini untuk kita ambil sampel secara berkala. Kompres steril airline, jadi ini udara steril masuk ya. Ini kompres air inlet ya untuk memasukkan udara steril. Ini sebenarnya untuk menjamin bahwa oksigen yang masuk ini steril gitu. Lalu kalau sudah nanti ada harvesting pipe, ini maksudnya setelah selesai proses nanti dikeluarkan dari sini produknya ya. Kemudian ini topnya ada asam basa supaya menjaga kondisi dia asam atau basa. Jadi nanti dari pH probe ini nanti akan mengontrol ini. Anti foam ya, karena kalau ini berbuih-buih itu nanti tidak ada oksigen yang masuk. Lalu inokulasi pipe, nah nanti di sini untuk memasukkan mikrobanya. Jadi yang ditaruh di sini ini adalah substratnya serta kondisi substrat. Lalu kemudian untuk biokatalisatornya masuknya dari sini. Lalu kemudian diproses. Ada cooling jacket tentu saja ya supaya suhunya bisa dijaga. Nah, ini bioreaktor.
Kalau di lab itu seperti ini sekitar 1 liter, setengah liter atau 1 liter. Anda bisa lihat di sini asam basanya. Nah ini tadi filternya. Jadi ketika hendak memasukkan sesuatu lewat filter seperti ini dan memastikan tidak ada mikroba. Kalau kita belajar sterilisasi ya, satu teknik sterilisasi melalui filtrasi. Nah ini contohnya. Ya, kemudian kita kalau menggunakan tadi ini tutupnya ya, nanti ini atasnya, ini di dalamnya ini ada cooling jacket. Jadi ini tuh botolnya kayak begini ya, ini segini dulu, terus nanti di dalamnya ada lagi untuk reaktor, bioreaktornya gitu istilahnya. Ini ada jacket, cooling jacket, terus ada bioreaktor. Nanti kalau kita mau menggunakan ini kita lepas dulu ya. Kita lepas dulu selang-selangnya. Kalau Anda berkesempatan menggunakan ini dan belum hafal ya Anda labelin dulu aja selang-selangnya. Setelah itu dibuka karena ini nanti ini sih bisa dilepas ya, ini kan disposable sekali pakai. Nah nanti ini kita semua bioreaktor yang di dalam itu sampai ke atas itu nanti kita sterilisasi. Itu sebabnya autoclave yang memang bisa digunakan ada bioproses gini, autoclave-nya gede-gede dan itu bisa diangkat. Jadi kalau keranjangnya bisa diangkat, jadi ininya tuh bisa masuk seutuhnya gitu. Nggak ada model ini kalau kita mau autoclave cawan Petri dibungkus satu-satu, Erlenmeyer dibungkus satu-satu. Ini sih gimana bungkusnya kan kertasnya juga nggak ada ya, nggak usah itu masukin aja nanti di autoclave ya semua gitu. Nah setelah itu ini proses baru kemudian sistem ini dikontrol lewat tablet PC. Nah ini sudah lebih besar lagi ya, dan ini juga sudah lebih tertutup nih, modern, dia ada di dalam ya. Dan ini contoh yang sudah lebih advance ya, di mana Anda bisa lihat ini tuh yang ambil sampling kecil-kecil itu. Jadi kita mau tahu ini fermentasinya udah selesai apa belum, kan harus disampling. Nah ini sudah bisa langsung di sini ya. Kalau Anda berkesempatan kerja di BRIN Bioteknologi di Cibinong, itu seperti di Bu Nani Rahmani, dia punya nih alat-alat kayak gini. Karena mereka memang Bu Nani itu banyak tentang teknologi fermentasi. BRIN memang luar biasa, dia dikumpulin di sana semua alatnya. Jadi yang ini melongo universitas. Dan mereka ya banyak alat tapi staffnya kan ya segitu ya, researchernya gitu. Mereka sekarang bahkan tidak boleh hire ini teknisi gitu. Makanya sekarang BRIN itu membuka gitu mahasiswa ke sana untuk jadi teknisi. Sekalian untuk pekerjaan tugas akhir atau kerja praktek. Nah ini kalau sudah sistemnya itu pilot plan. Jadi sudah lebih di atas dari lab ya, dan ini umumnya ini Anda bisa lihat foam ini ya. Jadi kalau diaduk ya secara sederhana kalau kita melakukan teknologi fermentasi di kampus ini kita bisa pakai Erlenmeyer. Nah nanti kalau kita shaker itu kadang-kadang membentukkan foam. Cuma kan kita shakernya nggak begitu kuat ya, takut Erlenmeyernya melayang lagi ya. Jadinya makanya kadang tidak bisa ditemui foam itu. Tapi kalau di aslinya itu selalu ada. Makanya kita kalau pakai Erlenmeyer itu tidak perlu dikasih anti foam gitu. Karena sekuat-kuatnya itu juga tetap akan tidak ada timbul buih. Namun kalau di industri dia ada gitu, karena kan propellernya benar-benar ya sehingga diperlukan anti foam gitu. Nah ini kalau yang skala industri sudah sebesar ini contoh di Jerman kalau nggak salah ya. Jadi ini bioreaktor skala industri. Nah, kultivasi organisme atau biokatalisnya itu bisa dianggap sebagai kenaikan. Nah, medium diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrien organisme, lalu tujuan proses dan skala operasinya. Nanti ekonomi merupakan pertimbangan penting. Nah, ini contoh ya karakteristik kemarin kita sudah ya. Ini udah belum sih ya? Udah ya. Jadi kalau eksponensial itu untuk metabolit primer, sedangkan stationary phase untuk metabolit sekunder. Jadi inkubasi pada proses teknologi fermentasi itu disesuaikan dengan berapa jenis produk apa yang akan kita ambil isolasi. Nah, contoh untuk optimasi medium fermentasi ya, ini bisa Anda lihat di sini. Ini dihitung dulu ini database perbandingan antara karbon dan nitrogen. Perbandingan karbon dan nitrogen itu juga akan ini sebenarnya menentukan pH pada proses fermentasi.
umumnya ketika karbonnya itu banyak ya, nanti banyak akan membentuk asam organik, jadi pH-nya turun. Sehingga kalau kita hendak menjaga supaya netral, itu proporsi karbon dan nitrogennya itu disesuaikan. Kemudian ada jadi signifikannya sumber-sumbernya apa, nanti kemudian bisa koleksi perolehan media ini ya, bisa dari literatur, kemudian seleksi, dan seterusnya sampai kemudian evaluasi dari result. Nah, ini terus evaluasi jadi dapat new medium baru, lalu ada proses fermentasi, lalu ada ini optimasi parameter untuk proses fermentasinya, lalu kemudian memperoleh medium baru. Nah, ini untuk optimasi medium. Kemudian setelah itu variasi teknik untuk optimasi ya, bisa tradisional. Kalau tradisional itu adalah satu faktor. Ya, matur nuwun Pak. Tradisional itu satu faktor, sedangkan yang advance itu bisa pendekatan komputasi terlebih dahulu. Nah, kalau tradisional itu misalnya ada yang dihilangkan, ya, salah satu, atau ada suplementasi, ada substitusi. Kita mau optimasi nih ya, optimasi apakah nggak usah pakai N, nggak usah pakai C gitu ya, atau ditambah lain. Nah, ditambahnya itu bisa jenis karbonnya, nitrogennya, asam amino, atau diganti. Apa yang diganti? Karbonnya, nitrogennya, atau garamnya. Nah, nitrogennya itu nanti ada yang inorganik, ada yang organik. Paling gampang ya, misalnya tradisional one factor at a time itu dari jenis karbon dan jenis nitrogen. Kalau asam amino mahal, kita nggak pernah ngasih ya. Nah, kalau asam amino itu kalau kita ini kultur jaringan, itu biasanya mediumnya itu karena medium kultur jaringan kan bening ya, dia agar aja. Jadi itu banyakkan mineral, kadang-kadang dikasih asam amino untuk membantu. Nah, kalau teknologi fermentasi yang biasa, teknologi fermentasi yang biasa itu yang tadi misalnya karbon, variasi karbon dari yang kompleks sampai sederhana, nitrogen tadi yang amonia itu inorganik, yang organik itu misalnya kasein atau yeast extract yang kompleks ya. Replacement. Nah, replacement itu misalnya Anda punya apa? Punya literatur, dia tadinya pakai glukosa, tadinya pakai fruktosa. Fruktosa itu luar biasa mahalnya ya. Kemudian Anda ganti dengan glukosa, atau mungkin Anda ganti dengan sukrosa, karena sukrosa itu mengandung fruktosa tapi jauh lebih murah gitu. Nah, itu replacement. Jadi dari literatur yang Anda gunakan itu apa sebagai referensi, lalu Anda ganti. Nah, itu istilahnya replacement. Nah, untuk statistikal atau matematikal ya, Anda optimasi dulu screening signifikan komponen. Ini pakai softwarenya apa? Pendekatannya Taguchi apa PBD ya? Ini optimasi komponen berdasarkan konsentrasi. Yang paling banyak nih ini nih RSM, resonance surface M-nya itu magnetik apa ya? Magnetik ini paling banyak dipakai RSM ini ya. Yang ANN, GA sama fuzzy logic itu lebih ini. Tapi lebih ke sini, dan ini bisa sampai 3 parameter, 3 perlakuan ya. Jadi kita menghitung dulu untuk nanti kemudian dari menghitung itu kita bisa dapat berarti karbon yang optimum itu ini, nitrogen yang optimum itu ini, terus satunya mineral yang optimum itu ini. Nah, itu pakai metode RSM. Bentar. Respon surface methodology ya, respon surface methodology ya. Ini untuk RSM, respon surface methodology itu adalah
Ini ada beberapa ya overview dari penggunaan response surface methodology, itu pendekatan komputasi untuk menghasilkan parameter yang optimum sebelum dilakukan proses fermentasi. Ada softwarenya ini, jadi kita masukin angka nanti bisa ketemu. Nah ini untuk proses baik ke metode kultivasi organisme yang tadi ya, ada batch, ada feed, culture, ada continuous. Nah kalau batch itu yang sekali proses selesai. Kalau feed ini berarti ada asupan nutrisi. Ini biasanya kalau ini, misalnya initial volume itu tadinya segini, terus ditambah. Biasanya ditambah itu sehingga dia fase eksponensialnya itu tambah panjang, terutama untuk metabolit primernya. Jadi ini sudah sampai, oh ini sudah mau selesai, tambah lagi nutrien, tambah lagi nutrien, tambah lagi nutrien, sehingga nanti bisa bertahan gitu untuk eksponensialnya. Sedangkan kalau misal itu kalau kita tambahkan di fase eksponensial. Feed itu juga bisa kita tambahkan pada fase ini, pada fase stasioner untuk metabolit sekunder. Namun biasanya metabolit sekunder yang dihasilkan oleh proses fermentasi itu misalnya kita antibiotik gitu ya, antibakteri. Nah ini kan biokatalisnya bakteri kan dan mati ya, jadinya itu sebabnya biasanya kalau dia metabolit metabolit sekunder itu tetap dimasukkannya ditambahkan feednya, tapi juga dipastikan ini diambil metabolitnya supaya dia nanti tidak meracuni sistemnya, tidak meracuni biokatalisnya. Nah ini kultivasi discontinue atau batch itu dicampur semua lalu dilakukan reaksi pada suhu, pH, dan pencampuran yang optimum gitu. Kalau discontinue itu sistem tertutup, kecuali untuk organisme aerobik nanti terus ya harus ada oksigen dialirkan ke dalam bioreaktor. Kemudian semi kontinu itu ada penambahan medium secara interval waktu tertentu. Produk yang dihasilkan pada ini dapat melebihi kultivasi diskontinu. Nah, sebagian besar proses industri itu menggunakan kultivasinya diskontinu atau semi kontinu ya. Jadi kalau misalnya kita penelitian dan kita menggunakan hanya Erlenmeyer atau kultivasi diskontinu, tidak usah berkecil hati karena untuk produk-produk metabolit sekunder itu memang lebih banyak pendekatannya pada kultivasi diskontinu. Lagi pula kayak vaksin ya, vaksin itu dia masa hidupnya pendek gitu. Dan tidak selalu dihasilkan kayak vaksin flu ya. Kalau lagi musim panas kan jarang orang flu. Nanti dia dihasilkan lagi kalau di itu negara 4 musim ketika sudah masuk musim dingin. Nah, itu baru diproduksi lagi tuh vaksin flu gitu.
Di kita kemarin kan juga pada musim dingin saja, tapi setelah itu kan tidak. Makanya kultivasi discontinue itu memang lebih populer dilakukan. Dan juga untuk fermentasi substrat padat gitu ya, itu rata-rata memang kultivasi discontinue. Ya, kultivasi kontinu itu ada pemberian nutrisi dan pengeluaran sejumlah fraksi secara kontinu, ya, sehingga organisme itu tumbuh pada kondisi setimbang atau steady state, laju pertumbuhan konstan dan lingkungan stabil. Artinya nggak mati-mati gitu ya mikrobanya, biokatalis ya. Terus medium steril dimasukkan dengan laju aliran konstan dan kultur juga keluar sehingga volumenya konstan. Nanti pH, nutrisi, dan produk yang berubah selama siklus pertumbuhan pada kultivasi ini kontinu dapat dijaga konstan pada kultivasi kontinu. Nah itu jenis-jenis jenis-jenis untuk kultivasinya. Nah fermentasi substrat padat ini pertumbuhannya pada media padat. Ya, bisa dengan organisme asli, kultur tunggal atau kultur campuran. Substrat yang paling banyak itu biji-bijian. Ya. Ini contoh fermentasi substrat padat itu misalnya tempe, oncom, ya, Monilia cytopila, Aspergillus Rhizopus Rhizopus ya untuk yang tempe, atau kalau yang ragi lipi itu sebenarnya sudah campuran dan itu menghasilkan tempe yang paling baik. Jadi selama ini tuh orang carinya ragi lipi dia bilang ya. Itu adalah hasil penelitian di mana konsorsium mikroba yang ada pada ragi lipi. Kalau orang sini ngomongnya ragi ya, itu sebenarnya banyak gitu. Itu konsorsium itu bisa menghasilkan tempe dengan baik. Kalau Anda cek di Jepang itu ada namanya natto. Natto ya betul. Natto itu gini, tempe itu dipatenkan ya di Jepang ya, tapi sebenarnya mereka tidak bisa membuat tempe kayak Indonesia. Bahkan waktu Bu Ari tinggal di luar itu, kita misalnya ya kan kadang-kadang kangen tempe ya, kalau di sini mah kita take it for granted ya, makanan murah gitu, tapi kalau di luar negeri itu banyak gitu yang kangen. Nah cuma kalau kita buat itu sulit gitu, apalagi kayak di Kanada yang benar-benar ini ya steril, kalau Kanada tuh steril gitu. Makanya Bu Ari ini usianya berapa? 54 jadi awet muda ya, kemarin lama steril jadi nggak kena polusi gitu. Namun karena steril itu malah kalau bikin tempe nggak jadi-jadi gitu. Jadi kalau Anda lihat orang bikin tempe ya mana di sana nggak ada daun pisang lagi, jadi kan sirkulasi itunya nggak bagus ya, pakai plastik, lebih sering busuknya jadinya. Dan di Jepang itu juga kasusnya sama, walaupun dia punya paten tempe, tapi sebenarnya tempenya dia itu tidak bisa sebaik Indonesia, apalagi kayak tempe mendoan, jauh sekali. Dia itu karena memang dia pikir ini kan fermentasi ya, jadi steril. Kita kalau melakukan kegiatan fermentasi itu konotasi awal itu steril gitu. Nah di Jepang gitu, jadi dia dibuat steril sedemikian rupa, terus ada kedelainya, terus ada mikrobanya, tapi nggak jadi tempe, jadinya natto. Natto itu ya Anda cek aja nanti di sini ya, dia tetap kedelainya itu difermentasi, kemudian jadi gui. Gui itu kayak apa ya, lengket-lengket kayak gitu, coklat. Terus dia dimasukkannya di cup-cup, itu jadi kayak itu, kayak silky pudding, puding, tapi dia ini apa, dan itu bergizi tinggi memang. Dan prosesnya itu, pokoknya bersih. Nah, kita kalau ke tukang tempe yang misalnya produsen tempe kan enggak. Dan ternyata tempe itu kalau dia steril banget gitu ya, seperti kita ngerjain di Kanada itu memang nggak jadi malah. Ternyata ada hal-hal lain ya, mikroba-mikroba lain itu yang ikut bekerja sehingga membentuk fermentasi pada substrat pada tempe. Bahkan makanya di LIPI itu dia ada itu ragi LIPI. Kalau kita beli di pasar ya untuk ragi tempe itu sudah tidak murni kulturnya, tapi tidak organisme kultur tunggal, tapi merupakan kultur campuran. Baik, itu contoh ya tempe. Kemudian faktor penentu untuk menggunakan fermentasi substrat padat adalah nilai ekonomi relatifnya bila dibandingkan dengan proses fermentasi cair. Jadi kenapa kita milih gitu. Kita juga punya apa? Oncom ya, tapi dia tidak populer ya yang Monilia cytopila itu karena dia ininya ini apa? Substratnya itu limbah ya kalau oncom, sehingga orang nggak begitu kayak Bu Ari juga nggak mau makan gitu ya, kalau daging itu nggak mau makan Bu Ari.
Kita masih banyak yang lain. Mendingan makan singkong ya, yang lebih yang lebih kultur tunggal, maksudnya bahan tunggal gitu daripada yang tidak jelas. Nah ini ya jenis substrat untuk fermentasi substrat padat banyak ibaratnya kalau kita punya solid ya, solid waste, jadi limbah padat, itu sebenarnya bisa menjadi bisa menjadi substrat untuk proses fermentasi substrat padat. Kita pernah melakukan penelitian untuk limbah dari penyulingan minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih, penyulingan daun kayu putih ya untuk menghasilkan minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih itu kan antibakteri, anti-anti itu ya gitu ya, mana dia panas gitu. Jadi Anda bisa bayangkan limbah daunnya setelah diambil minyaknya itu sedikit mungkin enggak ya, tapi kalau udah segunung kan tetap aja ada baunya. Jadi dia akan tetap menggunung karena nggak ada mikroba gitu yang bisa tumbuh di sana gitu. Dan nggak bisa dijadikan pakan ternak ya kan. Kita aja taruhnya di sini, maksud pakan ternak suruh makan nanti dia kembung lagi nyai. Jadi di Kutawaru itu contoh ya, dia punya beberapa titik-titik untuk produksi minyak kayu putih. Kemudian dari limbah-limbahnya itu luar biasa. Kalau kayunya itu bisa digunakan untuk kayu bakar, tapi limbah daunnya itu menggunung. Memang itu ya bisa nanti tetap dimasukkan. Jadi ada pendekatan, dibuat briket dulu gitu. Cuma jadi agak mahal, jadi ya udah diproses seperti itu aja untuk bahan bakar dan kemudian kita coba untuk didegradasi ya, karena kalau sudah didegradasi di mana nanti minyak-minyak atsirinya itu sudah keluar, dia bisa jadi kompos. Ada bakteri yang mau makan, tapi sebelum itu kan nggak bisa. Nah itu contoh untuk limbah daun kayu putih ya. Kemudian juga kayak limbah cengkeh, minyak cengkeh. Jadi minyak-minyak yang atsiri itu akan sulit didegradasi. Kalau daerah Belik ya itu ada beberapa penyulingan nilam. Nilam itu dari daun itu ada minyak nilam, nggak tahu ya minyak nilam apa, tahu ya. Nah tapi dia daunnya itu daun ini kayak daun bayam modelnya. Baru jadi inget lupa bawa daun ketapang. Ya Allah ya. Jadi ada minyak ini apa daunnya itu daun kayak daun bayam loh. Jadi setelah selesai proses diambil minyak nilamnya, nanti daunnya itu bisa degradasi. Dan bedanya sama minyak cengkeh dan minyak kayu putih, kalau minyak nilam itu kan lebih pada karier untuk bikin formula minyak wangi. Jadi dia tuh nggak ada baunya kalau minyak nilam, sehingga daunnya itu bisa dilakukan degradasi kompos. Nah, jadi kalau kita hendak melihat tadi kan cari define problem gitu ya, Anda bisa lihat bahwa sebenarnya limbah-limbah ya yang berasal dari organik itu bisa menjadi masalah. Bahkan ini contohnya kompos ya, kita membuat kompos sama pembusukan itu beda. Kalau kompos itu terkontrol sehingga nanti dia bisa jadi pupuk, tapi kalau kita diamkan saja itu nanti malah jadi limbah degradasi bau busuk. Nah itu bedanya. Walaupun kompos juga bau sih, tapi kan dia beda gitu degradasi dengan pembusukan. Ya, fermentasi sistemnya ya pemberian perlakuan itu pada bahan mentah untuk peningkatan ketersediaan hara, mengurangi ukuran partikel sehingga parameter menjadi optimum. Kemudian ini juga molekul polimer itu dihidrolisis dulu secara parsial supaya membantu pertumbuhan organisme. Makanya tempe itu kalau pakai kedelai utuh ya kayak yang di kota besar bikin tempenya, atau kalau di kita mendoan itu dia dipotong-potong, maka nanti proses fermentasinya lebih baik dari mendoan itu. Jadi kalau kita ukur ini protein terlarut yang kita serap dan kita proses kan protein terlarut ya, antara tempe yang masih bonggolan itu sama tempe yang tipis-tipis itu protein terlarutnya lebih banyak yang di mendoan gitu. Sudah ada penelitiannya. Nah, timbulnya dan secara teori memang seperti itu. Nah, timbulnya panas ya saat proses dikontrol dengan menyesuaikan suhu dan kelembapan relatif udara, laju aerasi dan kecepatan pengadukan. Itu sebabnya kalau Anda buat tempe, pastikan bahwa lingkungannya itu adem.
tempe itu panas ya. Kalau misalnya karena dia mengeluarkan panas, kalau kita beli tempe belum jadi gitu, nanti bilang sampai rumah diler itu dijejer sehingga panasnya itu keluar. Kalau panasnya kita tumpuk gitu ya, kita saya bawa ke Jakarta, saya tumpuk gitu ya banyak, itu nanti saya busuk gitu. Karena panasnya itu lebih tinggi, bakterinya kan mati, raginya tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Makanya dia taruhnya itu begini, ya naruh tempe itu berjajarnya begini, bukan ditumpuk. Nah, itu kalau mereka sih berdasarkan pengalaman ya, tapi kalau kita bisa terangkan secara teori, kenapa tempe yang misalnya kita beli di Sawangan di Besek itu, dia naruhnya dijajar gini, supaya memastikan bahwa semua itu bisa terkena udara, panasnya itu bisa keluar. Dan bungkusnya pakai besek bukan kantong plastik gitu. Itu kalau mereka pengalaman, tapi kita seharusnya bisa menjelaskan secara teori gitu. Menyesuaikan suhu dan kelembapan reaktif. Nah, ini contoh ya beberapa teknik ya supaya terjadi aerasi, jadi aeration strategi pada fermentasi substrat padat. Bisa tray chamber, nah ini yang dilakukan di itu pengusaha tempe ya produksi. Jadi dia pakai ini tray chamber itu rak gitu ya. Bahkan Anda kalau lihat raknya itu nggak pernah dibersihkan gitu. Kalau bersih, bagus, steril kayak di Jepang malah nggak jadi gitu. Jadi ini pakai rak-rak sehingga ada sirkulasi udara. Ini tidak pakai mixing ya, gitu. Tapi kalau pakai mixing misalnya rotating drum, jadi nanti drumnya itu diputar atau stir drumnya diaduk gitu. Kemudian ini juga ada tidak padat ya, jadi ada yang bisa dialirkan udaranya. Ini ada stir juga ada rocking gitu. Kalau Anda lihat di Pertamina ya daerah-daerah rumah-rumah di area sana yang sudah dapat CSR untuk pembuatan kompos, dia pakainya ini drum-drum tapi nanti bisa diputar. Kompos itu nggak cuma sampah dikasih EM4 tutup lagi diaduk didiemin, enggak, dia tuh harus diaduk gitu. Nah caranya kan sana masyarakatnya mungkin nggak mau ya bolak-balik ngaduk, jadi sama Pertamina itu ada desain tempat sampah itu dia berdiri ada dua, tapi nanti ini di tengah ada pegangannya gitu di tengah. Yang pertama diisi dulu, diisi terus dikasih E4, diisi tapi yang organik. Nah setelah itu udah di seal, ini lagi di seal lalu diproses untuk pengkomposan, ngisi sampah di sebelahnya ya. Nah ini secara teratur itu dibalik-balik karena dia rotating drum itu dibalik, tapi dia skala rumahan. Nah itu contoh fermentasi substrat padat untuk menghasilkan kompos. Ini beberapa enzimnya yang bisa dihasilkan dari fermentasi substrat padat gitu, termasuk rennet. Rennet itu yang untuk pembuatan keju ya, itu juga bisa dihasilkan dari substrat padat. Enak nih kalau pakai substrat padat, jadi selesai proses kita tambahkan buffer lalu kita isolasi ekstraselular, produk ekstraselular enzimnya. Selanjutnya adalah downstream proses atau recovery, produk recovery ya. Sudah selesai nih bioprosesnya, lalu kita harus ambil ininya produknya. Jadi rangkaian proses yang dilakukan setelah selesainya proses fermentasi atau biokonversi. Ada pemisahan, ada pemurnian sampai pengepakan. Nah, recovery ini ya, perolehan produk, isolasi produk itu cukup penting dan sebagian besar dari biaya produksi bioteknologi merupakan biaya untuk proses hilir. Nah, nanti untuk proses hilir ini kita bisa berhenti sampai crude extract. Jadi dijualnya dalam bentuk crude extract atau setengah murni atau murni. Nah, nanti ada grade-gradean, grade teknis ya, grade kalau grade makanan sampai grade kosmetik atau mungkin grade farmasi. Yang paling tinggi itu pharmaceutical grade untuk obat. Ya kalau grade pangan sama kosmetik itu masih bisa ya di bawah grade untuk obat ya pharmaceutical grade, tapi kalau untuk teknis dia di bawahnya. Seperti itu. Nah, nanti biayanya, harganya, makanya kalau misalnya beli ya produk-produk seperti ini, apakah dia campuran, ataukah murni food grade gitu misalnya, ataukah untuk obat. Kalau obat biasanya jarang dijual secara umum ya, tapi dia ada food grade atau technical grade, itu tergantung dari proses hilirnya.
Jadi prinsipnya harus bertujuan memperoleh produk yang diinginkan secara maksimal, sedangkan produk lainnya minimal, peralatan harus mudah dan tahan lama, tahapan proses harus dibuat seminimum mungkin karena akan memotong ongkos produksi gitu. Semakin panjang tahapnya, otomatis nanti ongkos produksinya juga semakin bertambah. Nah, kemudian proses yang digunakan harus mampu menurunkan volume antara massa cair fermentasi dengan cairan tahap akhir dari proses daur ulang. Nah, proses ini bertujuan agar hasil panen mudah ditangani, baik untuk didaur ulang maupun diolah secara konvensional. Jadi kalau sudah green proses nanti bisa didaur ulang untuk limbah-limbahnya. Ya, proses dilakukan segera setelah massa cair itu dikeluarkan dari bioreaktor dan maunya hemat energi dan biaya. Dan itu sebabnya kenapa ini kayak pembuatan gas metana. Gas metana itu gas yang untuk kita masak, CH4. Nah, CH4 itu kita bisa peroleh dari hidrokarbon. Jadi hasil sampingan dari minyak bumi itu satu. Tapi kan dia non renewable. Nah, yang selanjutnya itu CH4 itu sebenarnya bisa dengan proses industri. Jadi dari hidrogen ya dan karbon, tapi dia membutuhkan energi yang begitu tinggi karena dia itu pakai katalis dan suhunya tuh tinggi. Proses Haber-Bosch itu yang selalu dikenalkan di kimia pada awal. Proses Haber-Bosch itu mengubah ya inorganik ya CN itu CH gitu untuk menjadi gas metana yang organik gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah biogas. Nah, biogas itu kita melalui proses biotransformasi ya dari limbah, kemudian bisa limbah dari hewan lalu bisa menjadi biogas yang sama-sama CH4. Nah, itu kemudian dia tidak menggunakan suhu ya, bahkan itu harus dingin gitu. Gimana cara mendinginkan? Ya kan biasanya mendinginkan lebih mahal. Oh, nggak usah, kita nggak usah pakai mendinginkan. Tapi bioreaktornya itu dimasukkan dalam tanah. Kalau kita buat biogas tapi di atas gitu ya, yang terjadi seperti di mana di Kutawaru itu hasilnya tidak optimal. Kalau biogas yang beneran itu kita harus mau gali di bawah. Jadi nanti kotoran hewannya itu kan lebih gampang ya. Jadi pada saat ini misalnya ada Ada peternakan. Lalu ada saluran itu untuk membuang kotoran limbah padatnya. Kalau peternakan itu bagus ya, biasanya limbah cair sama limbah padatnya itu beda. Jadi limbah padatnya itu kita masukkan, itu didom di bawah, lalu ditambahkan biokatalisatornya, lalu didiamkan sampai terjadi proses biofermentasinya. Nanti gasnya metana itu akan terbentuk. Dia akan naik ke atas lalu bisa disalurkan. Nah, setelah itu nanti secara berkala biomasa yang di dalam ya karena sudah diproses secara terkontrol bisa digunakan untuk pupuk dari sawah atau kebun dari di lingkungan sekitar atau bahkan dijual. Anak saya kemarin ini nih di mata kuliahnya harus ada kewirausahaan, lalu dia buat proses seperti itu. Bagaimana kotoran hewan itu kemudian bisa dijadikan pupuk ya dan dijadikan biogas. Jadi analisis usaha. Itu di Fakultas Ekonomi Manajemen. Nah, itu hemat energi dan biaya. Nah, untuk tahapan bioproses ini ada pemisahan ya. Ini teknik-tekniknya, lalu ada isolasi produknya, ini teknik ekstraksi, absorpsi, ultrafiltrasi, presipitasi, ada pemurnian ya, bisa kromatografi, kristalisasi, fractional precipitation dan masih banyak lagi. Polishing itu bisa drying ya sampai kristalisasi. Nah, Anda bisa lihat bahwa downstream proses itu begitu panjang. Lebih kalau biotransformasinya sih sekali jalan udah ya, tapi ini panjang, itu yang menyebabkan harganya menjadi mahal. Tekniknya ini ada removal, Ibu Ari cepat saja ya, ada isolasi produk ya, kemudian ada pemurnian, lalu ada polishing.
Bentar dikasih tahu aja. Jadi ini bisa ya memisahkan yang padatan, ada filtrasi, sentrifugasi, sedimentasi, presipitasi, flokulasi. Pilih salah satu yang paling mungkin. Nah, setelah memisahkan padatan sama cairan ya, lalu produknya di mana ya? Anda tentukan dulu di padatan apa di cairan. Kemarin ada Mbak lagi ekstraksi, Bu ini sih yang mana ya Bu produknya? Loh Mbak pakai apa ini? Jadi pakai teori. Jadi pastikan tahu loh produknya di mana. Kemudian ada model ekstraksi apa cair-cair, ada absorpsi, ada ultrafiltrasi dan juga ada pengendapan. Ini kalau udah skala besar itu kayak buat pewarna indigo itu pakai pengendapan. Jadi setelah proses biotransformasi, jadi itu ada daun-daunnya, kemudian ditambahkan ininya pakainya bak-bak besar karena ini sudah industri, tapi industri rumah tangga ya. Kemudian ada proses fermentasi, ada aerasi. Setelah selesai, itu kan daunnya tetap ada ini ya mengendap, nanti dipisahkan. Jadi cairannya itu dipisahkan dengan residu daunnya. Nah, daunnya itu kemudian dibuat kompos. Nah, cairannya itu kemudian diendapkan dengan basah sehingga nanti bisa diperoleh ini endapan indigonya. Nah, nanti cairan yang sudah tidak ada partikulat-partikulat indigonya itu dialirkan itu lalu diabsorpsi sehingga bisa dilepas ke badan air di lingkungan. Sedangkan pastanya itu kemudian digunakan untuk pewarnaan natural biru gitu. Nah, itu dengan presipitasi. Kalau skala rumah tangga besar itu rata-rata lebih enak presipitasi. Nah, sudah dapat ya, itu dijual ekstrak seperti itu. Jadi harganya tidak mahal, tapi hitungannya 1 kilo itu 100.000 gitu. Nah, kalau kita sudah sampai untuk pangan gitu ya, untuk ini maka ada purifikasi ya, itu bisa presipitasi secara fraksionasi, terus ada berbagai jenis kromatografi, bahkan ada kristalisasi. Sedangkan ini terakhir produk ya supaya benar-benar ada, ini ada kristalisasi, ada desikasi ya supaya benar hilang, liofilisasi atau spray drying. Liofilisasi itu pakai drying gitu, freeze dry sehingga dia benar-benar tidak ada airnya. Kalau spray dry ini contohnya seperti ini. Jadi ini sampelnya dalam bentuk cair ya, kemudian ini ada gasnya panas, ada teratomisasi ya, nanti uap panasnya itu ada keluar siklon. Nah, ini nanti jadinya powder. Ini semacam produk polishing ini contohnya yang Anda itu kopi instan, teh instan, apa-apaan instan gitu ya. Kalau kopi kayak kapal api ya, itu kan masih kopi campur gula gitu ya, sehingga dia bentuk kalau gitu sih gampang, Anda ada kopi, ada gula, Anda campur, Anda kemas gitu. Tapi kalau yang kopi instan apalagi ada gula, pas diiniin kan nggak ada endapannya ya, bisa diminum habis. Nah, caranya begini, teh gitu ya, Anda larutkan terus ditambah gula, manisnya udah pas gitu ya, penelitian. Nah, setelah itu baru kemudian kita atomisasi pakai spray dryer, nanti jadi kopi instan. Unsur punya ya satu tuh di IAB, terus nanti Bu Ari mau punya satu di lab biokimia. Karena kalau kita menyimpan dalam bentuk kita menghasilkan sesuatu ya, kemudian dalam bentuk cair itu susah sekali untuk susah sekali untuk distribusinya, tumpah. Dan kita lihat bahwa beberapa karier itu dia nggak mau ya kalau bentuknya cair, dia pengennya padat, sehingga ada proses ini. Jadi yang Anda kenal itu yang instan ini pakainya spray drying. Kalau pakai freeze drying bisa, tapi mahal. Biasanya freeze drying itu kita gunakan untuk produk-produk yang berbasis pharmaceutical grade gitu. Nah, ini secara umum ya konvensional. Jadi ada primary downstream processing, ada klarifikasi ya. Kemudian secondary-nya itu ada pemekatan, ada pemurnian, lalu ada formulasi. Ini contoh ya tahap-tahapan di proses hilir. Ini ada ekstraselular. Kalau ekstraselular produknya itu langsung dipisahkan, tapi kalau intraselular berarti harus ada pemecahan sel, bisa mekanik, bisa fisik, bisa kimia, bisa enzimatik. Lalu nanti ada memisahkan antara padatan dengan
larutannya. Ini ada beberapa tekniknya. Lalu ada isolasi produk. Nah, ini ada teknik-tekniknya. Lalu pemurnian, ini tekniknya. Finishing, ini tekniknya sehingga menjadi final produk. Jadi dari sini Anda bisa lihat bahwa kenapa produk itu 40% harganya berasal dari penghitungan biaya ini. Gitu. Ya, ini karena mau sampai tahap apa? Kalau sampai terakhir apalagi kristal ya, apalagi ini bisa lebih mahal, apalagi ini kalau pharmaceutical grade itu untuk purifikasinya lebih serius gitu. Nah, kalau untuk food grade ya tetap masih di bawah untuk pharmaceutical grade. Kalau skin care gitu sama ya juga dengan food grade tapi masih suka dimaafkan ya, apalagi nanti skincare-nya itu yang harganya murah. Jadi kalau Anda, "Oh, ini kok murah, loh ini kok mahal," gitu ya. Itu sebenarnya adalah kualitas bahan-bahan penyusunnya. Sabun, loh kok ini murah ya, Anda pakainya caustic soda ya sama nggak pakai minyak, itu Anda pakai bahan kimia gitu. Sabun, loh kok ini mahal, oh ini karena pakainya minyak gitu ya. Ini kok pakai minyak tapi ini kok mahal banget, oh itu kayaknya pakainya minyak zaitun itu ya. Jadi kayak gitu loh. Kenapa dia itu mahal itu karena komponennya. Jadi harga itu sesuai dengan produk. Artinya Anda sekarang ini jangan terlalu percaya kalau produk itu murah dan hasilnya bagus. Dan ini contoh ya, bagaimana kemudian kalau Anda hendak menyusun desain. Ya, desain dari awal, oh saya mau menghasilkan produk ini. Nanti setelah proses ini ya, pertama itu kan upstream proses. Nah, saya mau menghasilkan produk ini. Oh dari apa, bahannya apa, reaksinya bagaimana, lalu kemudian proses hilirnya bagaimana. Nah ini silakan nanti untuk ini nulis-nulisnya di sini. Ya, nggak usah pakai purifikasi, habis removal, habis sentrifugasi, habis apa pemisahan endapan ini, lalu isolasinya dengan pengendapan selesai. Nanti biasanya murah. Jadi nggak ada purifikasi, nggak ada ini, ya harganya sesuai. Nah kayak tadi itu kan nggak pakai isolasi ya. Yang penting misalnya ini kita punya kopi, apa teh, terus kita punya gula, kan kita campurin. Setelah proses nanti removal of insolubles. Jadi pisahkan dulu pakai sentrifugasi. Anda punya cairan, lalu Anda pakai spray dryer selesai. Makanya murah harganya. Ya, kalau pakai susu mahal. Kenapa? Karena susu itu kalau tidak baik penelitiannya nanti dia basi pada saat dikemas. Ya, sudah lewat. Nah, ini contoh-contoh teknologi fermentasi. Nanti silakan dipelajari kembali. Nah, karena ini masih banyak juga ya. Gitu. Anda baca dan jika ada pertanyaan nanti silakan posting di grup. Nanti kalau misalnya dibutuhkan, kita bisa pada pertemuan selanjutnya itu ada bahas sedikit-sedikit. Misalnya Anda saya pengen dibahas lah yang ini gitu ya, untuk contoh-contoh teknologi fermentasi yang sudah ada di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, besok Jumat Bu Ari tidak ada. Anda bisa silahkan belajar mandiri yang untuk contoh-contoh teknologi fermentasi. Jika ada pertanyaan, bisa langsung diposting di grup. Kalau misalnya ada, Bu kayaknya ini perlu penjelasan, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Jumat untuk penjelasan yang spesifik. Terima kasih. Udah, abisnya udah kuliah ya? Oh iya, nggak abisnya udah kuliah. Bu Ari cukupkan sampai